お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 623 kita diperlihatkan pada apa yang saat itu membuat Kyoraku terkejut, yang mana di hadapannya Busby dan para steniter lain telah mendeklarasikan sebuah pemberontakan kepada Yuhava. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 624 ini memperlihatkan Aizen yang mulai sadarkan diri setelah sebelumnya terkena serangan dari Najahkub. Terlihat dengan masih terikat di kursinya, Aizen tampaknya masih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak mendapat luka yang serius. Di sisi lain, Kyoraku yang melihat Aizen berhasil bangun dari kelumpuhannya selama 5 menit, kini dirinya mulai menyapa Aizen kembali. Sambil mendekati Aizen, Kyoraku pun memuji kehebatannya yang bisa bertahan dari serangan Najahkub walau sebagian reatsunya masih tersegel. Mendengar hal itu, Aizen pun mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang mampu menghentikannya selama 5 menit. Selain itu, seakan ingin menggoda Kyoraku, Aizen pun mengatakan bahwa dalam kondisinya yang tengah lumpuh saat itu, seharusnya Kyoraku bisa menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya. Akan tetapi, di sisi lain, seolah tahu bahwa itu hanyalah bualan Aizen saja. Lantas Kyoraku pun menjawabnya hanya dengan senyuman. Karena walau bagaimanapun dirinya tahu bahwa Aizen tidak akan mungkin dapat dibunuh hanya dengan semudah itu. Terlebih saat ini Kyoraku masih membutuhkan Aizen dengan memintanya untuk tetap berada di sana sampai Urahara selesai membuat gerbang menuju istana. Sementara itu, di dalam ruangan laboratorium, terlihat Urahara dan para Shinigami di sana sedang mencoba mengumpulkan reatsunya bersama-sama. Dengan dibantu oleh para steniter, tampaknya mereka semua tengah berusaha keras untuk menciptakan pintu gerbang menuju istana Soul King. Di sisi lain, melihat para Shinigami dan para Quincy di sana saling bekerja sama, lantas membuat Aizen pun sedikit tertarik. Mengingat bahwa mereka semua berencana akan pergi ke istana Soul King, sepertinya membuat Aizen teringat akan sesosok orang yang pertama kali memasuki istana Soul King sebelum dirinya. Yang mana orang yang tengah dibicarakan oleh Aizen itu adalah orang yang pernah mengalahkannya di masa lalu, yang tiada lain adalah Kurosaki Ichigo. Seolah dirinya tidak terima sudah 2 kali dilewati oleh Ichigo, Aizen pun mengungkapkan bahwa baginya Ichigo merupakan orang yang susah untuk dimaafkan. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di salah satu bangunan istana yang berada di bawah istana utama Soul King. Terlihat saat itu bangunan melayang tersebut tampaknya masih belum mengalami kehancuran yang fatal. Dan di salah satu sudut tempat itu terdapat sebuah paku misterius yang sepertinya sengaja ditancapkan di tempat tersebut oleh seseorang. Entah siapa dan untuk apa paku tersebut dipasang, tapi yang jelas nantinya kita akan tahu sendiri apa tujuannya. Sementara itu, di atas tempat yang sama, akhirnya kita pun diperlihatkan dengan nasib kelompok Ichigo yang sepertinya telah berhasil selamat setelah sebelumnya dijatuhkan dari istana utama. Terlihat Ichigo yang sebelumnya sempat pingsan, kini mulai sadarkan diri setelah dirinya dipaksa bangun oleh tendangan milik Yoroichi. Dengan keadaan yang masih kebingungan, Ichigo pun berusaha mengingat kembali kejadian yang sebelumnya telah mereka alami. Saat itu Ichigo mengingat bahwa pada saat dirinya terjatuh, dirinya berhasil menangkap dan menangkis anak panah yang saat itu dilancarkan oleh Ishida. Dan dengan Santen Keshunnya Orihime, Ichigo pun akhirnya mampu ditangkap dan diamankannya bersama yang lainnya. Kemudian dengan dibantu oleh Yoroichi yang sebelumnya telah berhasil menyelamatkan diri ke salah satu bangunan istana, mereka semua pun perlahan mulai diangkat oleh Yoroichi menuju bangunan istana tersebut. Dan di tengah situasi yang cukup genting itu, tiba-tiba saja dari dalam baju Ichigo telah keluar sosok Kon yang tampil dengan tubuh berototnya. Kemunculan Kon yang secara tiba-tiba itu tampaknya membuat Ichigo sedikit terpental hingga membuatnya membentur kepala Orihime. Rupanya di sini Ichigo akhirnya tersadarkan bahwa orang yang telah menyebabkan dirinya pingsan tiada lain adalah Kon sendiri. Dengan ekspresi yang sedikit kesal, Ichigo pun langsung meraih tubuh Kon yang saat itu telah mengecil dan mulai melampiaskan kekesalannya hingga membuat sebuah keributan kecil di sana. Kemudian setelah keributan kecil itu berakhir, Yoroichi yang tangannya kini telah disembuhkan oleh Orihime mulai mengajak kepada semuanya untuk segera mengatur rencana selanjutnya. Karena bagaimanapun mereka harus cepat bergerak sebelum kehancuran berikutnya mulai terjadi.
Mendengar hal itu, Ichigo pun lantas mempertanyakan tentang bagaimana cara mereka semua bisa sampai ke istana utama. Menurutnya, jarak yang harus dilalui menuju istana yang tinggi itu sangatlah jauh. Bahkan jika mereka menaiki Santen Keshunnya Orihime, mereka akan mendapatkan masalah jika sampai diserang di tengah jalan oleh para Shustavel. Namun di sisi lain, seolah telah menemukan sebuah cara, Yoroichi pun langsung berbalik dan memberikan sebuah instruksi kepada sesuatu yang tengah muncul di depannya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja di hadapan mereka semua, kini telah terbuka sebuah gerbang Garganta. Dari sini kita tahu bahwa kemunculan gerbang tersebut sepertinya memang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Yoroichi. Dan dari balik gerbang Garganta itu, kita pun dikejutkan dengan munculnya seseorang yang kita kenal, yaitu Grimmjow Jiger Jaques. Dengan tatapan mata yang sinis, kini Grimmjow pun perlahan mulai berjalan keluar dari dalam gerbang tersebut. Melihat kemunculan Grimmjow di hadapannya lantas membuat Ichigo pun merasa sangat terkejut. Dengan ekspresi wajah yang sedikit kebingungan, Ichigo pun seolah tidak percaya dengan kemunculan orang yang dulu pernah menjadi musuhnya itu. Pada awal chapter 625 ini memperlihatkan Grimmjow yang tengah tersenyum sinis kepada Ichigo yang saat itu terkejut akan kehadirannya. Dengan senyuman yang seakan menyimpan maksud tertentu, Grimmjow pun mulai mendekat dan menyapa Ichigo yang sedari tadi tengah berdiri di hadapannya. Dan kini setelah sekian lama mereka berdua tidak bertemu, akhirnya kedua rival tersebut bisa saling bertatap muka kembali. Terlihat keduanya saling menyapa satu sama lain seolah bernostalgia akan pertarungan di masa lalu. Namun di sisi lain, melihat ekspresi Ichigo yang masih saja terlihat keheranan dengan kehadirannya, lantas membuat Grimmjow pun menyangka bahwa mungkin saja selama ini Ichigo telah menganggapnya sudah mati. Dan tanpa ada peringatan apapun, tiba-tiba saja Grimmjow langsung mengeluarkan pedangnya hingga membuat sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Sambil melakukan hal itu, Grimmjow pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mati sebelum dapat membunuh Ichigo. Di sisi lain, Ichigo yang melihat tekanan Reiatsu itu mengarah padanya, secara spontan langsung meraih Zanpakuto-nya guna menangkis tekanan tersebut. Terlihat kini sepertinya kedua rival tersebut akan segera bertarung kembali. Dengan tatapan mata Grimmjow yang terlihat haus akan kemenangan, Grimmjow pun bertekad akan membalas kekalahannya di masa lalu. Namun sebelum pertarungan antar keduanya terjadi, tiba-tiba saja dari arah belakang Grimmjow telah muncul teman lama Ichigo yang langsung melompat ke arahnya hingga membentur kepala Grimmjow. Orang itu tiada lain adalah Nel yang mana merupakan seorang mantan Espada sama seperti Grimmjow. Kini terlihat dengan tubuh dewasanya itu, Nel pun dengan girang langsung memeluk Ichigo yang saat itu keheranan akan kehadirannya. Diketahui bahwa saat itu berkat gelang yang diciptakan oleh Urahara, Nel bisa berubah wujud sesuka hatinya, baik menjadi sosok anak kecil maupun menjadi sosok yang lebih dewasa. Dan di tengah kegirangan Nel yang tengah memeluk Ichigo, Sado yang saat itu berada di dekat Orihime pun diam-diam mencoba memprovokasi Orihime dengan mengatakan bahwa saat ini Nel juga punya buah melon yang sama dengannya. Mendengar hal itu dengan malu-malu tai lalat, Orihime pun menyuruh Sado untuk tidak berpikir seperti itu. Sementara itu, di sisi lain, Grimmjow yang tidak terima atas gangguan yang diberikan oleh Nel sebelumnya, tampaknya membuat Grimmjow mulai merasa geram. Dengan lantang dia pun segera menyuruh Nel untuk menyingkir dari tempat Ichigo berada. Melihat Grimmjow yang begitu arogan menginginkan sebuah pertarungan, lantas membuat Nel pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan mau diperintahkan oleh seseorang yang berpangkat nomor 6 seperti Grimmjow. Mendengar hal itu tentunya membuat Grimmjow merasa kesal, seolah ingin membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Tanpa basa-basi, Grimmjow pun segera menantang Nel untuk bertarung. Akan tetapi di tengah panasnya situasi di antara mereka, tiba-tiba saja dari arah pintu Garganta telah terdengar sebuah suara percakapan di antara dua orang. Suara tersebut tampaknya berhasil memecahkan situasi panas yang terjadi antara Grimmjow, Nel, dan juga Ichigo. Selain itu, dengan volume yang sangat keras, suara itu pun sepertinya menyuruh Ichigo dan yang lain untuk segera masuk ke dalam Garganta. Kemudian setelah Ichigo dan yang lain masuk ke dalam Garganta tersebut, kini dari dalam Garganta telah berdiri sebuah kotak hitam yang sepertinya merupakan sebuah ruangan. Dan dari balik pintu ruangan itu, tiba-tiba saja telah muncul sosok Riruka dan Yukio, yang mana dulunya merupakan seorang anggota kelompok Execution. Sambil berteriak ke arah Ichigo dan yang lain, Riruka pun segera menyuruh mereka semua untuk segera masuk ke dalam box hitam itu. Di sisi lain, Ichigo yang melihat hal itu lantas terkejut dengan kehadiran dua sosok yang dulunya pernah menjadi musuhnya itu. Namun meski begitu, Ichigo dan yang lainnya pun tetap menuruti perintah tersebut dan segera masuk ke dalam ruangan.
Kemudian setelah itu di dalam box hitam, sepertinya Ichigo terlihat masih dipenuhi tanda tanya dengan apa yang sebenarnya tengah terjadi saat ini. Sebagai orang yang satu-satunya belum memahami situasi, Ichigo pun meminta kepada Yoroichi untuk segera menjelaskan semuanya. Melihat Ichigo yang tengah dilanda kebingungan itu pun, lantas membuat Yoroichi pun mulai menjelaskan bahwa kemunculan Arrancar dan kelompok Execution di sini adalah untuk membantu para Shinigami untuk menghadapi para Quincy. Sementara itu, mengenai box hitam yang tengah mereka tempati saat ini di dalam Garganta, merupakan sebuah alat yang nantinya akan menuntun mereka semua menuju istana utama. Dan untuk memperjelas detail mengenai box hitam itu, Yoroichi pun perlahan mulai menjelaskan bahwa seperti yang Ichigo ketahui, sejatinya Soul Society dan dunia manusia dihubungkan oleh sebuah dangai. Di sekitar dangai tersebut terdapat beberapa kantong kecil yang disebut dengan Kyogoku, yang mana merupakan tempat berkumpulnya jiwa yang keluar. Dan dari sanalah muncul ruang Garganta yang mengisi kantong-kantong kecil tersebut. Namun sayangnya di dalam Garganta sendiri, kadar Reiatsu tidak bisa berjalan dengan stabil, sehingga untuk melewatinya mereka harus terus-menerus menggunakan Reiatsunya, yang mana lama-kelamaan akan membuat Reiatsu seseorang menjadi terkuras. Akan tetapi di sisi lain di dalam Kyogoku, rupanya terdapat sejumlah reishi yang cukup banyak, sehingga dapat digunakan untuk berjalan di dalam Garganta tanpa harus mengeluarkan Reiatsu. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Urahara pun akhirnya merekrut Riruka dan Yukio yang memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Riruka yang mampu memindahkan objek sesuka hatinya dan Yukio yang mampu mengontrol dimensi dengan kekuatan listriknya. Dan dengan mengkombinasikan kekuatan mereka berdua, mereka pun berhasil memindahkan Kyogoku ke dalam box dan merubahnya menjadi sebuah ruangan di atas rel. Dengan menaiki box tersebut, mereka pun akhirnya tidak perlu bersusah payah mengeluarkan Reiatsu mereka untuk berjalan di dalam Garganta. Kemudian setelah menjelaskan penjelasan yang cukup rumit itu, Yoroichi pun kini mulai mengajak kepada semuanya untuk segera mempersiapkan rencana selanjutnya. Sementara itu, di dalam istana utama, terlihat para pengawal elit Yhwach tengah berbincang-bincang mengenai sesuatu. Sambil duduk santai di atas sofa, sebagian dari mereka tampaknya sedikit khawatir dengan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemimpinnya. Di sisi lain, Yhwach yang sedari tadi berada di ruangannya bersama Soul King sepertinya telah berhasil menyerap semua kekuatan yang dimiliki oleh sang Raja Roh itu. Terlihat tubuh Soul King yang sebelumnya tengah berada di dalam batu kristal, kini tiba-tiba saja hilang entah kemana. Di awal chapter 626 ini memperlihatkan box hitam hasil ciptaan Riruka dan Yukio yang tengah meluncur di atas sebuah lintasan rel. Dengan membawa harapan di dalamnya, box itu pun kini tengah melaju menuju istana utama. Sementara itu, di dalam box hitam tersebut, tampaknya Yoroichi tengah menjelaskan rencananya yang saat itu hendak menyergap istana musuh. Di sana dia mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya telah menancapkan sebuah paku di istana utama sebagai koordinat tujuan mereka. Di sini kita pun diingatkan kembali dengan sebuah paku yang sebelumnya tertancap di bangunan tempat mereka berangkat tadi. Rupanya paku tersebut memang sengaja ditancapkan oleh Yoroichi sebagai koordinat penjemputan mereka di sana. Kemudian setelah mengatakan perihal paku tersebut, Yoroichi pun kembali melanjutkan penjelasannya. Di sana Yoroichi mencoba memperingati mereka semua untuk berhati-hati kepada lawan yang bernama Pernida. Karena menurutnya kekuatan misterius yang dimiliki oleh Pernida sangatlah berbahaya. Setelah mendengar penjelasan Yoroichi tersebut, Ichigo pun tiba-tiba saja mengalihkan topik pembicaraan dengan mengajak Grimmjow bicara. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Ichigo pun bertanya kepada Grimmjow tentang alasannya yang saat itu berada di pihaknya. Mendengar Ichigo berkata seperti itu, Grimmjow pun membantah bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berada di pihak Ichigo. Menurutnya, dirinya tidak bisa diam saja melihat Yhwach yang ingin memusnahkan Hoikomundo. Karena bagaimanapun jika Hoikomundo sampai musnah, di mana lagi dirinya bisa membunuh Ichigo. Mendengar hal itu, Ichigo pun hanya bisa tersenyum, seolah tertarik dengan alasan yang saat itu diutarakan oleh Grimmjow. Seakan telah paham dengan watak dari rivalnya itu, Ichigo pun lantas mengiyakan apa yang dikatakan oleh Grimmjow tersebut. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di istana utama Soul King. Terlihat saat itu Yugram yang sedari tadi tengah termenung menunggu pemimpinnya, kini tampaknya telah mengetahui bahwa Yhwach telah berhasil menyerap seluruh kekuatan dari Soul King. Sambil mengajak para rekannya yang lain untuk segera menghadap Yang Mulia, Yugram pun mengungkapkan bahwa sepertinya saat ini Soul King sudah tidak ada lagi di dunia. Sementara itu di dalam ruangan Yhwach, terlihat Yhwach tengah berdiri di tepi ruangan sambil menatap ke arah langit.
Dengan tubuh yang sudah diselimuti oleh kegelapan, lantai yang tengah dipijaknya pun kini ikut tergenang oleh cairan hitam hingga membanjiri seisi ruangan. Kemudian setelah itu, dari arah pintu masuk, Yugram dan para pengikut lain yang telah sampai di ruangan Yuhava, kini mereka semua pun dibuat keheranan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh pemimpinnya. Di sisi lain, melihat para pengikutnya telah tiba di sana, lantas membuat Yuhava pun mencoba berbalik badan berusaha menatap ke arah mereka. Dan secara mengejutkan, kini Yuhava telah tampil dengan wujud baru yang sangat menyeramkan. Dengan wajah yang telah dilumuri oleh bayangan hitam, sepertinya saat ini Yuhava telah benar-benar menyerap habis kekuatan dari Soul King. Melihat hal itu lantas membuat para pengikutnya pun sangat amat terkejut. Dengan ekspresi yang penuh akan kegelisahan, tampaknya mereka semua sangat merasa ketakutan dengan wujud barunya itu. Namun berbeda dengan yang lain, sepertinya Yugram masih tampak tenang dengan apa yang saat ini diperlihatkan oleh pemimpinnya. Seolah dirinya tahu apa yang saat ini terjadi, Yugram pun mencoba menenangkan Askin yang saat itu sangat terlihat ketakutan. Di sisi lain, seolah ingin menenangkan para pengikutnya, Yuhava pun berkata bahwa mereka semua tidak perlu takut terhadapnya, karena tak akan lama lagi mereka akan segera terbiasa dengan wujudnya yang baru itu. Selain itu, seakan ingin membanggakan kekuatannya, dirinya pun mengungkapkan bahwa kekuatan yang didapatkannya saat ini sangat amat terlalu banyak. Dan bersamaan dengan hal itu, bangunan istana yang saat ini tengah mereka pijak, tiba-tiba saja mulai runtuh akibat dahsyatnya kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Yuhava. Melihat hal itu, para pengikutnya pun segera menyelamatkan diri dari runtuhnya bangunan tersebut. Bahkan Askin yang saat itu dilanda kepanikan, lantas menyuruh Yugram untuk segera berbicara kepada Yang Mulia. Dan benar saja, dengan tenang, kini Yugram mulai berlutut di hadapan Yuhava dan mulai memuja pemimpinnya itu. Dengan kesetiaannya yang sangat amat dalam, Yugram pun meminta kepada pemimpinnya untuk senantiasa membimbing jalannya. Melihat Yugram yang tengah berlutut di hadapannya, lantas membuat Yuhava pun menyuruh Yugram untuk segera bangkit dan berdiri di belakangnya. Sambil mengajak Yugram untuk mengikuti langkahnya itu, Yuhava pun berkata bahwa dirinya saat ini akan segera membangun dunia yang baru. Dan benar saja, bangunan-bangunan yang sedari tadi tengah runtuh di sekitarnya perlahan mulai distruktur ulang kembali menjadi sebuah bangunan yang baru. Dengan kekuatan yang mampu menciptakan sesuatu itu, sepertinya Yuhava benar-benar akan segera membangun ulang dunia dari titik nol. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira seperti apakah dunia baru yang ingin diciptakan oleh Yuhava menggunakan kekuatan luar biasanya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.